Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang instalasi komputer. Perkenalkan, nama saya Adi Saputra, NIM 190130068, jurusan Teknik Industri Universitas Malikussaleh. Dan rekan saya, Perkenalkan, nama saya Irmansyah, NIM 1901300072, jurusan Teknik Industri Universitas Malikussaleh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Subuhan SDMSC yang telah membimbing kami sehingga kami dapat mengerjakan tugas yaitu instalasi komputer. Langsung saja, yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Dedi Saputra. baik langsung saja yang pertama, pengertian instalasi komputer. Instalasi adalah pemasangan perangkat lunak pada sistem komputer, sedangkan instalasi sistem operasi adalah pemasangan sistem operasi pada sistem komputer. Sistem operasi akan dipasang terlebih dahulu dibandingkan perangkat lunak yang lain. Perangkat lunak yang lain baru bisa dijalankan setelah sistem operasi terinstal dengan benar. Seperti yang telah dijelaskan, masing-masing sistem operasi memiliki ciri tersendiri. Demikian juga dengan proses instalasi sistem operasi. Proses instalasi sangat bergantung pada jenis sistem operasinya. Berdasarkan tampilan antarmukanya, kita dapat membagi menjadi dua, yaitu yang berbasis GUI dan berbasis CLI. Proses instalasi berbasis GUI ada pada sistem operasi Microsoft Windows. GUI penuh dengan versi Vista, Apple Mac OS, versi 8, dan yang di atasnya, beberapa versi Linux seperti Ubuntu dan turunannya, dan Fedora versi terbaru. Sedangkan versi CLI ada pada Linux versi Slackware, Gentoo, dan lain-lain. Proses instalasi juga dapat dibagi berdasarkan sumber instalasinya, yaitu bersumber dari media baik itu CD, DVD, atau hard disk, dan yang bersumber dari network atau jaringan. Yang kedua, sistem operasi komputer. Sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan atau booting. Sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan, dan sistem operasi akan melakukan layanan inti untuk software-software itu. Layanan inti tersebut seperti akses ke disk, manajemen memori, penjadwalan tugas, schedule text, dan antarmuka user GUI atau CLI. Yang ketiga, Linux. Linux adalah nama yang diberikan kepada kumpulan sistem operasi mirip Unix yang menggunakan kernel Linux sebagai kernelnya. Linux merupakan proyek perangkat lunak bebas dan sumber terbuka terbesar di dunia. Seperti perangkat lunak bebas dan sumber terbuka lainnya, pada umumnya, kode sumber Linux dapat dimodifikasi, digunakan, dan didistribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja. Linux telah lama dikenal sebagai sistem yang fleksibel dan aman untuk penggunaan di peladen-peladen serta banyak didukung oleh perusahaan-perusahaan terkenal seperti Intel, Dell, Hewlett, IBM, Novell, Red Hat, dan Sun Microsystems. Linux digunakan sebagai sistem operasi di berbagai macam jenis perangkat keras komputer, termasuk komputer desktop dan superkomputer. Berbagai pengamat teknologi informasi menganggap bahwa kesuksesan Linux dikarenakan distribusi Linux tidak bergantung pada vendor, biaya operasional yang rendah, dan kompatibilitas yang tinggi dibandingkan sistem operasi Unix tak bebas, serta faktor keamanan dan stabilannya yang tinggi dibandingkan dengan sistem operasi lainnya seperti Microsoft Windows. Ciri-ciri ini juga menjadi bukti atas keunggulan model perangkat lunak sumber terbuka. Dalam Linux, dikenal istilah distribusi Linux atau sering disebut distro Linux. Mereka merupakan sistem-sistem operasi Linux yang dasarnya dari kernel Linux dan sistem manajemen paket. Contoh dari distro Linux seperti Debian GNU atau Linux, Ubuntu Linux Mint, Red Hat, Fedora, CentOS, dan lain-lain. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam instalasi komputer. Yang pertama, cek spesifikasi komputer yang digunakan untuk menginstal Linux. Dan di sini kami menggunakan Acer Aspire S1, prosesor Intel R, Core i3 2348M, memori 6144 MB,
RAM, CPU 2,30 GHz, VGA Intel Air HD Graphics 3000, total memori 1760 MB, VRAM 128 MB. Dan setelah itu, hal yang harus disiapkan adalah menginstal Linux. Yang pertama, sediakan OS Linux yang akan diinstal atau disk image file. Yang kedua, siapkan flash disk untuk media instalasi. Yang ketiga, software pembuat bootable USB. Dan slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih kepada rekan saya. Selanjutnya saya akan menyampaikan langkah-langkah dalam instalasi Linux. Yang pertama, pembuatan bootable USB menggunakan software. Di sini kami menggunakan software Universal USB Installer. Fungsinya adalah untuk membuat atau mengubah USB kita menjadi media instalasi. Yang kedua, pembuatan partisi. Buat partisi di komputer untuk penyimpanan OS dual boot Linux dengan cara masuk ke disk manajemen di komputer. Selanjutnya, setting menu BIOS. Setting menu BIOS supaya USB bootable terbaca untuk media instalasi. Selanjutnya akan muncul tampilan Linux Ubuntu. Di sini kita pilih install Ubuntu. Selanjutnya akan muncul tampilan pilih bahasa. Di sini kita pilih bahasa yang diinginkan lalu klik lanjutkan. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Di sini pilih papan dan bahasa keyboard. Untuk keyboard standar pilih Inggris. Selanjutnya akan muncul tampilan nirkabel. Di sini ada tampilan WiFi. Di sini bisa sambungan WiFi, bisa juga tidak, kemudian klik lanjutkan. Selanjutnya akan muncul pilihan instalasi. Di sini kita pilih instalasi normal, di mana peramban web, utilitas, perangkat lunak perkantoran, permainan, dan pemutar media akan diinstal otomatis. Selanjutnya akan muncul pilihan instalasi. Di sini kita pilih sesuatu yang lain untuk dual boot. Kemudian klik lanjutkan. Selanjutnya, pilih partisi yang telah kita buat di disk manajemen yang tadi. Setelah tanda checklist, klik lanjutkan. Selanjutnya akan muncul tampilan pilih lokasi. Di sini kita pilih lokasi di mana kita sekarang. Biasanya hanya terdapat ibu kota dari negara. Selanjutnya akan muncul tampilan identitas. Di sini kita memasukkan nama untuk komputer, password. Setelah itu klik lanjutkan. Selanjutnya akan muncul gambar proses instalasi Linux. Di sini peramban web, utilitas, perangkat perkantoran akan diinstal otomatis. Setelah selesai, akan muncul tampilan pemasangan selesai. Klik nyalakan ulang komputer dan proses instalasi Linux setelah selesai. Setelah komputer menyala, akan muncul tampilan dual boot. Di sini kita bisa pilih OS Windows dan bisa pilih OS Linux. Selanjutnya kami akan membahas install program di Linux. Di Linux kita bisa menginstal program-program yang ada di Windows. Program-program yang harus diinstal adalah yang pertama web browser, yang kedua Office, yang ketiga AutoCAD, yang keempat SPSS, yang kelima Arena, yang keenam XAMPP. Di sini ada bukti-bukti program yang diinstal di Linux. Di sini kami telah menginstal Arena, Blender, FreeCAD, LibreOffice, dan Microsoft Office. Fungsi Blender dan fungsi Arena sama. Yang membedakannya hanyalah Arena untuk Windows, Blender untuk Linux. Di sini kami telah menginstal Arena di Linux. Yang kedua FreeCAD. FreeCAD ini sama halnya dengan AutoCAD. Yang membedakannya adalah FreeCAD untuk Linux, AutoCAD untuk Windows. Selanjutnya ada Office. Di sini ada LibreOffice dan Microsoft Office. Fungsinya sama. Yang membedakannya adalah LibreOffice untuk Linux, Microsoft Office untuk Windows. Selanjutnya ada GNU PSPP dengan SPSS. Kedua aplikasi tersebut fungsinya sama. Yang membedakannya hanyalah GNU PSPP untuk Linux, Windows. Untuk XAMPP itu tidak ada softwarenya di sini karena XAMPP hanya dapat dijalankan melalui terminal.
Selanjutnya ada Play on Linux dan Wine. Fungsinya adalah untuk menginstal program-program di Linux. Bahkan, program yang ada dari Windows bisa diinstal di Linux dengan menggunakan Wine dan Play on Linux. Dan inilah software-software yang telah kami install di Linux. Selanjutnya kami akan membahas masalah yang dihadapi saat menginstal Linux maupun menginstal program di Linux. Yang pertama, program Linux error. Cara mengatasinya, yang pertama dengan mendownload patchgex terbaru di Linux. Yang kedua, tidak bisa menginstal program di Linux karena program yang diinstal khusus dibuat untuk Microsoft Windows. Cara mengatasinya dengan cara mendownload Wine atau Play on Linux di Ubuntu. Selanjutnya, gagal menginstal program Office dikarenakan versi framework terlalu rendah. Cara mengatasinya dengan cara memasang framework yang dibutuhkan untuk menginstal program atau memasang framework yang lebih atas.